Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat untuk kita semua. Selamat malam, Sobat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Insight Flobamora hadir kembali di edisi Juli 2024. Malam ini akan mengangkat satu tema yang sangat mengejutkan. Seperti kita tahu pada tanggal 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional mengalami serangan cyber. Nah, pelaku serangan cyber kemudian meminta tebusan dalam jumlah yang tidak sedikit. Badan Cyber dan Sandi Negara bersama dengan kementerian terkait dan tentu juga kepolisian melakukan investigasi menyeluruh terhadap serangan ini dan berupaya untuk bagaimana mengatasi dampak dari serangan ini untuk memulihkan data-data yang terkunci, terutama ya terkait dengan pelayanan publik yang terdampak. Ironinya, banyak pihak menilai serangan terhadap pusat data nasional ini bukan sekedar insiden yang tidak disengaja, ada faktor kelalaian baik oleh manusia maupun juga tentu kebijakan yang harus diusut. Eh, Komisi 1 DPR RI dan fraksi PDI Perjuangan kemudian mengindikasikan ada kaitan dengan bandar atau pemain judi online yang kemudian merasa terganggu dan kemudian melakukan penyerangan tersebut. Nah, topik kita pada malam hari ini mencoba untuk bagaimana menguak tragedi Pusat Data Nasional dari pendekatan forensik hingga upaya preventif. Untuk mengupas masalah ini, Insight Flobamora berhasil mendatangkan seorang konsultan ahli IT Indonesia, putra asli NTT, Bang Jainal Arifin, sekaligus anggota Forum Akademia Nusa Tenggara Timur. Bang Jainal Arifin adalah Certified Data Center Professional sebagai konsultan, solution konsultan pada Tech Data Asia Pasifik. Apa kabar Bang Jainal? Kabar baik, Kabar baik. Pak Yahya. Nah, Iya, sehat selalu Bang Jainal. alhamdulillah. Lama tidak bertemu Bang. Iya, Nah, mudah-mudahan malam ini kita berbicara soal yang sangat mengejutkan Bang. iya, Dan betul. Bang Jainal sebagai salah satu konsultan dan ahli IT Indonesia, kami berharap ini ada insight yang kemudian bisa disampaikan terutama untuk warga Nusa Tenggara Timur, warga Flobamora, untuk melihat fenomena penyerangan data ini terhadap pelayanan publik dan dampak pada kehidupan kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terutama juga bagi keseluruhan di negara kita. Bagaimana Bang Jainal sebagai konsultan IT dan ahli di bidang IT ini melihat fenomena yang terjadi pada 20 Juni 2024 yang lalu, Bang? Oke, baik, Pak Yahya. Eh, Halo, selamat malam semua Sobat Nusa Tenggara Timur. Saya Jainal di sini. Jadi, eh, melanjutkan dari yang apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yahya tadi ya. Jadi, sekitar 2 atau 3 minggu ke belakang itu memang kita dihebohkan dengan uh, informasi mengenai uh, jebolnya atau tembusnya keamanan data dari Pusat Data Nasional yang kebetulan ada di Surabaya. Oke. Kebetulan ada di Surabaya. Nah, jadi berbagai berbagai informasi ini itu dan sebagainya, gitu kan. Kemudian dengan tembusnya itu ada beberapa layanan yang pertama sekali berdampak, seingat saya waktu itu adalah di keimigrasian ya. Jadi ada seseorang begitu, dia posisinya itu lagi di bandara, kemudian akan entah mau masuk ke Indonesia atau keluar gitu, kemudian dia antri di situ dan lama gitu. Ternyata data data paspor atau data pasportnya itu dari semua penumpang yang ada itu tidak bisa terload waktu itu, sehingga mereka juga tidak akhirnya tidak bisa melakukan check-in, dan
eh, terakhir informasinya itu entah mereka bisa terbang apa enggak. Ya, saya juga kurang paham. Nah, tapi itu nggak itu hal lain. Jadi yang pentingnya adalah kalau kita berbicara mengenai pusat data, mungkin saya sedikit cerita dari pusat data itu seperti apa. Semoga bisa diikuti. Jadi kalau kita bawa ke teknis ya, pusat data itu berupa sebuah ada yang namanya data center. Jadi data center itu sebuah ruangan atau sebuah tempat yang biasa dia eh, lokasinya itu biasanya hidden. Contoh aja di Surabaya misalnya. Jadi di Indonesia itu ada dua tempat pusat data atau data center. Jadi hampir semua layanan yang kritikal yang ada di Jakarta itu mereka banyak company, banyak institusi yang memilih menaruh secondary backup. Jadi ada primary di Jakarta, kemudian secondary-nya di Surabaya. Mereka menaruh layanan secondary-nya itu di Surabaya. Dan lokasi dari pusat data yang ada di Surabaya itu pun kalau kita cek di Google Map itu biasanya dikaburkan, hilang. Walaupun secara bangunan ada, cuma nama dan ini disamarkan. Gitu. Jadi kemudian eh, di tempat itu sendiri itu biasanya ada standarisasinya, ada tier satu, tier 2, tier 3. Nah, ini menyangkut tier satu, tier 2, tier 3 ini adalah standar yang perlu istilahnya perlu di standar standar yang perlu dicukupin atau diakomodasi agar sebuah tempat itu bisa menjual layanan data center. Jadi standar misalnya kelistrikannya bagaimana, kemudian kira-kira kalau dia mati 1 jam, apakah ada eskalasi bagaimana, kemudian apakah dia dikelilingi dengan air, biasanya kan di bawahnya tuh ada air, jadi kok ada kebakaran atau apa begitu. Kemudian dari sisi security gitu, biasanya saya pernah mengunjungi data center yang di Surabaya itu, jadi scanningnya itu sampai 3 kali. Jadi sebulan sebelum kita ke sana itu eh, kita akan interview dulu, di screening dulu. Kemudian seminggu setelah kita dikonfirmasi, pada saat hari hanya itu kita akan ditanyain dulu, misalnya ada semacam kayak foto face dulu, kemudian pengecekan eh, ID dan sebagainya, baru kita bisa mengunjungi. Itu pun ketika kita masuk di dalamnya tuh isinya rak-rak server aja gitu. Jadi kita nggak tahu ini punya siapa kita nggak tahu. Jadi kita cuma diantar sama petugasnya itu. Kemudian ini Pak yang apa namanya yang akan dieksekusi itu ini. Gitu. Jadi ini punya siapa, ini kita nggak tahu. Jadi itu kira-kira gambaran data center ya. Jadi isinya itu ada server, kemudian ada storage, ada apa namanya switch, hub gitu kan. Kemudian ada berbagai ada macam-macam kabel di situ gitu. Kira-kira begitu. Nah, itu sekilas mengenai data center. Kemudian kalau membahas mengenai pusat data, tidak terlepas dari dua keyword di sini. Jadi ada yang namanya itu cyber recovery, ada yang namanya itu sorry, ada yang namanya cyber security dan ada yang namanya cyber recovery. Cyber security itu adalah ketahanan atau sorry, keamanan cyber, sedangkan cyber recovery atau cyber resilience itu adalah ketahanan. Jadi kalau cyber security atau keamanan cyber itu adalah bagaimana sebuah institusi atau sebuah company itu melakukan pagar dari data centernya itu dari serangan atau attack dari orang luar gitu ya, atau hacker atau apapun itu ya intinya. Jadi dia masang tembok api, dia masang antivirus, dia masang apa gitu. Itu dia itu namanya keamanan cyber. Nah, kalau cyber resilience atau cyber recovery itu adalah ketahanan atau kemampuan cyber yang mana deskripsinya adalah kemampuan ketika sebuah pusat data itu kena serangan, kemudian yang mematikan prosesnya, yang mematikan apa nama layanannya, gitu kan, mematikan reputasinya, gitu kan. Nah, kemudian kemampuan atau ketahanan bagaimana dia bisa memitigasi dari apa keadaan itu sehingga dia bisa keluar, kemudian dia bisa hidup lagi layanannya, ya. Dia bisa hidup lagi layanannya dengan data yang sudah disusupin. Itu namanya ketahanan cyber. Cyber resilience itu namanya. Jadi ada dua dua hal itu. Nah, eh, kadang itu mungkin di apa namanya banyak yang mengira kita cukup dengan keamanan keamanan cyber aja. Jadi kita cukup memasang firewall atau dia memasang apa antivirus gitu.
Tapi orang lupa bahwasanya ketahanan cyber ini juga perlu diperhatikan. Mitigasi untuk bangkit setelah diserang ini juga perlu diperhatikan. Karena ini menyangkut reputasi, apalagi sekelas pusat data nasional ya. Hmm. Jadi ya ini dari kemarin saya kira kita semua bisa bisa apa namanya, kita semua bisa menilai lah reputasinya seperti apa. Karena di dalam hal di dalam hal urusan data center apa gini itu juga reputasi itu termasuk yang diperhitungkan kira-kira. Oke Bang, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Bang Jainal. Ya, Tapi kira-kira eh, bisa tembus, bisa masuk serangan itu, kira-kira jenis apa ya Bang? Jenis serangan apa yang kemudian bisa masuk ke security-nya kalau memang di kita itu lebih banyak di security-nya? baik. Jadi eh, saya mulai dengan apa namanya, jenis-jenis cyber threat ya. Jadi Hmm. jenis-jenis penyerangan gitu. Jadi sebenarnya urusan keamanan apa penyerangan di cyber ini itu sebenarnya ada berbagai macam motivasi, ada berbagai macam goal, ada berbagai macam objektif ya. Jadi motivasinya itu bisa karena uang, kemudian ada yang bisa karena untuk urusan misalnya mata-mata, spy gitu kan, itu juga termasuk motivasi gitu. Kemudian ada juga yang namanya serangan hacktivism. Hacktivism ya. Hacktivism itu dia relate dengan eh, dunia sosial. Jadi Hmm. ada sosial politik. Jadi kayak mungkin kalau saya boleh ambil contoh itu ketika pemilihan presiden waktu zamannya Donald Trump ya. Itu mungkin lihat di Netflix juga kan ada filmnya sampai network itu. Nah, itu termasuk aktivisme. Jadi urusan politik. Jadi mereka menyewa hacker untuk melakukan manipulasi data ini. Nah, itu termasuk aktivisme. Kemudian terorisme dan juga ada yang cyber yang war. Jadi cyber war ya. Ya, perang Nah, ya Bang. betul. Kemudian ada satu yang terakhir yang kadang-kadang kita terlewatkan. Insider, Oke. ordal, ordal, orang dalam. Orang dalam ini kalau mungkin sempat baca berita beberapa waktu lalu itu ada orang yang dia habis dipecat, kemudian servernya itu dihapus. Kalau maksud kejadian ini di Singapura. Jadi dia habis dipecat, kemudian beberapa minggu kemudian karena dia masih masih motivasinya kan dendam sama perusahaan, kemudian dia Hmm. melakukan penghapusan seluruh server itu. Perusahaan itu rugi sekitar 11 M lebih. Nah itu motivasi. Iya, Nah, iya. kemudian ada satu lagi yang mengenai orang dalam ini, itu adalah eh, orang dalam yang tanpa ada motivasi. Contohnya kayak karyawan itu sendiri, atau bosnya, atau kolega gitu kan. Atau intinya karyawan lah gitu, atau bos. Nah, yang dia tidak ada motivasi apa-apa, hanya karena dia berselancar di luar, kemudian ada something yang dia simpan di situ, atau di USB-nya dia gitu. Kemudian dia balik ke kantor, dia colok di komputer kantor, kemudian terhubung ke jaringan, kemudian apa namanya, ada something itu akhirnya bisa mensusupi file-filenya itu gitu, atau USB-nya itu ke dalam jaringan gitu. Nah, yang ramai sekarang ini adalah ransomware ya. Jadi ransomware itu kita tahu eh, ransomware itu adalah virus apa virus, tapi virus yang dienkripsi. Sehingga kalau ada yang tanya kenapa tidak bisa di scan aja pakai antivirus, ya karena nggak bisa, karena dia dienkripsi. Mau di scan bagaimana gitu kan? Karena antivirus ini butuh apa namanya, butuh semacam kayak melihat barangnya baru dia bisa scan gitu. Kalau dienkripsi dia mana bisa scan gitu kan? Harus dibuka dulu gitu kan. Nah, nah Ya, apa oke. namanya, ransomware itu seperti Eh, itu. gim- Ya gimana kak? oke, oke Bang. Eh, Gimana sih sampai keamanan pusat data kita itu lebih lebih kuat dari penyerangnya gitu Bang? Kita kalah, keamanan data kita kalah dari serangan para para cyber ini Bang. Oke, saya lanjutkan sedikit ya mengenai yang Ya. ransom tadi ya. Jadi eh, jadi katakanlah yang insider yang eh, tidak ada motivasi apa-apa orang dalam karena memang dia dia karyawan atau pemilik atau mungkin manajer gitu kan. Kemudian katakanlah dia copy datanya, kemudian disusupin ransomnya nyusup di file yang diupload ke
komputer kantor itu kan. Nah, kemudian file itu akan masuk, kemudian diakses orang banyak. Yang tanpa disadari itu adalah ransom. Dia sudah menyusup kemana-mana gitu kan. Nah, ransomware ini cara nyerangnya adalah dia tidak pada saat itu dia jadi kayak antivirus gitu, dia lewat scan gitu akan muncul notifikasi di tray icon kita. Maksudnya ada virus langsung di karantina gitu. Nah, ransom ini tidak bisa dideteksi karena dia enkripsi itu tadi. Sehingga yang terjadi dia diam-diam sudah masuk gitu. Nah, dia biasanya nyerangnya adalah di file atau data yang sudah tidak idle. Artinya kalau misalnya data itu misalnya dokumen Word misalnya, kita sedang pakai itu dia tidak bisa susupi karena posisi memang kita sedang menggunakan data itu, sedang production data itu. Nah, ketika file doc itu kita sudah save, kemudian kita buka pekerjaan lain, baru file idle itu adalah sasaran empuk untuk dia susupin. Jadi ketika kalau sedang live itu dia tidak susupin. Nah, kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi setelah dia susupin data centernya, kemudian primary-nya, kemudian secondary-nya disusupin. Nah, dia tidak akan langsung menyerang. Jadi dari survei yang dilakukan, ransomware ini dia akan berkembang biak di dalam satu environment data center itu selama maksimum itu 6 bulan. Jadi dia mengendon di sana dulu, dia yang bisa disusupin akan disusupin, kemudian dia menunggu kapan waktu dia akan menyerang, baru dia serang. Jadi begitu sekali dia serang, udah sistemnya akan fail, akan down. Gitu. Nah, relate dengan pusat data nasional kita. Jadi eh, kira-kira ransomnya masuk dari mana? Mungkin dari cerita saya tadi, mungkin ya bisa orang dalam itu, ya ada motivasi apa gitu. Kemudian tadi sempat ada apa namanya bahas mengenai judol tadi ya, bisa jadi yang hal-hal begitu bisa jadi possible, jadi bahkan orang dalam pun juga possible. Mungkin adminnya itu mungkin setelah habis habis akses di mana gitu loh, dia lupa, dia tidak aware, kemudian dia copy datanya, itu juga bisa bisa terjadi gitu. Dan ya itu tadi, ketika data itu lewat gitu tidak ada, karena dia virus yang dienkripsi sehingga kita tidak bisa mendeteksi gitu. Dia akan berkembang biak di situ, dia menunggu kapan untuk dia serang gitu. Jadi tidak yang ujuk-ujuk langsung bread gitu, enggak, jadi dia lama gitu baru dia akan serang. Dan begitu dia kena, dan satu catatan di sini, dia itu akan menyerang di data-data yang idle. Jadi contoh kayak backup. Backup itu akan menjadi sasaran empuk bagi dia karena data yang di backup itu adalah data yang kita sudah tidak menggunakannya lagi kan. Kita menyimpan. Artinya eh, itu yang menjadi sasaran empuknya dia duluan yang akan disusupi. Gitu. Begitu Pak. Kayaknya. Oke. Jadi ternyata banyak 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 sekali faktor ya, kira-kira data kita diserang oleh apa yang disampaikan oleh Bang Janel tadi itu ya semacam possible, dari mana itu data serangan itu bisa terjadi. Nah, Betul. ya, artinya Bang, kita keamanan PDN kita ini kurang kuat atau gimana Bang? Atau mungkin ada sesuatu tadi selain orangnya, mungkin juga ada kebijakan yang mungkin harus dijaga begitu untuk kemudian kita menguatkan keamanan PDN kita. Iya. Jadi eh, sedikit mengenai PDN. Jadi PDN ini kan inisiatif, ada yang ada relate sama IKN kan. Jadi Ya. pengen buat apa nama satu pusat data gitu. Kemudian dari Kominfo menarik data-data dari berbagai departemen untuk digabungin jadi satu gitu kan. Nah, saya nggak tahu apakah data yang diserahkan ke Kominfo ini seluruh datanya atau hanya bagian data yang memang dia bisa relate dengan data-data kependudukan yang lain gitu, sehingga bisa menampilkan satu informasi yang lengkap gitu kan. Jadi cukup dengan ID ini kita bisa dapetin informasi A, B, C, D gitu dari berbagai departemen. Nah, kalau ditanya apakah PD ini, pusat data nasional itu sudah apa namanya sudah dibekali dengan ketahanan atau keamanan cyber, saya rasa sudah. Jadi kalau kita baca di lini masa kemarin, jadi kata Bu Menteri Keuangan ya, itu lumayan lumayan juga tuh ya, cost yang diperuntukkan untuk membangun PDN itu. Nah, cuman yang saya heran adalah Ibu Menteri Departemennya sendiri itu tidak mau menyerahkan datanya untuk disimpan di sana gitu kan. Sehingga kemarin ketika kejadian justru Kementerian Keuangan itu yang tidak terjadi apa-apa karena saya nggak ngerti ya. Jadi apa kira-kira ada hal ihwal apa sehingga dari Departemen Keuangan itu tidak tidak begitu trust kepada PDN sehingga mereka juga tidak menyerahkan datanya gitu. Padahal dengan dengan apa namanya dengan investasi segitu wow-nya mestinya
keamanan data atau ketahanan cyber maupun keamanan cyber dari PDN itu mestinya sudah kuat, gitu. Ini sudah bagus lah. Nah, cuman masalah disusupinya ini kembali lagi ke faktor-faktor yang tadi itu. Gitu. Iya, iya, iya. Ya, apakah ada kepentingan-kepentingan terselubung begitu Bang di tadi Abang bilang orang dalam gitu ya. Kira-kira motif motif kepentingan yang bisa diduga itu apa kira-kira Bang? Ya, kalau motif ini salah satunya tadi sudah disebutin ya. Jadi kayak ada apa namanya eh judol. Jadi apa judol yang mau dilarang pemerintah. Kemudian judol itu mungkin dia meng-hire hacker, brainchipper yang masih satu grup sama lo. Oke, Itu kemudian mereka melakukan penyerangan gitu loh. Kemudian oke, oke. atau mungkin bisa ya tadi kayak haktism itu ya, jadi sosial politik itu ya itu masuk masuk dalam motivasi juga gitu kan. Bisa jadi hal itu gitu. Nah, dan seperti yang saya bilang tadi, jadi yang diserang duluan adalah yang PDN2. PDN2 itu adalah backupnya gitu kan. Jadi pusat data yang di Jakarta itu dia punya backup ada di Surabaya, ada di Batam, dan ada di beberapa tempat yang lain. Nah, ini mungkin ya, ini asumsi saya. Jadi mungkin mereka sudah melakukan protokol backup itu. Jadi apa namanya, eskalasi backupnya sudah dilakukan. Cuman eh, yang terlewatkan adalah mungkin data yang di backup ini mereka tidak make sure bahwasanya data yang di backup ini data yang sudah clean. Hmm. Nah, ini juga mesti kita mesti dipertanyakan juga gitu loh. Apakah data yang di backup ini clean apa enggak? Nah, itu ada metodologinya sehingga sebelum data itu di backup itu dipastikan clean dulu. Atau setelah di backup dia clean, kemudian data itu dilakukan yang namanya immutable. Immutable itu dilakukan namanya read only datanya. Datanya itu setelah mereka yakin itu clean, kemudian melakukan immutable, read only. Nah, data atau file dalam posisi read only itu tidak bisa disusupin oleh virus ataupun ransomware. Karena dia tidak bisa memanipulasi karena data itu posisinya read only. Nah, itu read only itu adalah istilah yang immutable itu kalau istilah teknisnya ya. Itu namanya immutable. Jadi ketika mungkin dari pusat data yang di pusat kemudian dia backup ke Surabaya, kemudian Surabaya direplicate lagi ke Batam atau ke tempat-tempat lain. Nah, posisi mungkin saja data ini sudah tersusupi. Itu potensinya besar sekali gitu. Sehingga tanpa disadari ransom itu sudah hidup di situ, berkembang biak di situ gitu kan. Kemudian pas kemarin itu mereka langsung menyerang. Oke. Baik Bang. Kalau kalau kita lihat ya, kira-kira dampak serangan ini terhadap operasi atau layanan yang disediakan oleh pusat data sendiri bagaimana, Bang? Dampak Ya, dampak serangan ini. ya. Jadi eh, kalau dampak ya mungkin tadi itu ya. Jadi kalau dampak itu kayak tadi layanan keimigrasian jadinya down. Kemudian kalau kalau saya baca di berita itu totalnya itu ada sekitar 80 atau 100 sekian layanan kita yang terdampak dengan itu. Karena datanya kan join kiri join ke kanan gitu. Jadi data ID-nya kita, kemudian data uh, dari ID-nya itu sebenarnya kan bisa di breakdown. Jadi diselect nama, kemudian kakak kita, kemudian status perkawinan kita, kemudian ke urusan salary dan segala macam lah. Jadi status informasi tentang sosial kita tuh langsung jadi bisa kait mengait ke sana gitu. Jadinya jadi layanan apa? Jadi selain dari keimigrasian, kemarin itu ada sekitar 100 sekian layanan yang kedampak dari total ada 200 sekian yang di apa namanya? Yang ada di PDN gitu. Itu data-data apa saja kira-kira, Bang ya? Data-data publik yang ada di PDN itu yang kemudian diperkirakan mungkin apakah bisa hilang atau tetap nanti bisa dikembalikan? Datanya kira-kira apa saja ya, Bang ya? Ya, jadi eh, ada goal yang diinginkan oleh eh, apa nama pemerintahan kita yang ingin mempersatukan data dalam satu satu tunggal data yang tunggal gitu. Artinya eh, Satu kita data cukup ya. dengan ya kita cukup dengan NIK gitu kan. Kita sudah bisa mengakses data kemana-mana ya. Contoh I see. contoh kayak NPWP yang sekarang sudah disamakan jadi NIK. Itu tujuannya adalah agar kita cukup dengan ID aja. Kita mau mengecek data keimigrasian bisa, kita mau mengecek data BPJS bisa, kita mau mengecek data pajak bisa, gitu kan. Jadi yang terjadi di belakang layar adalah dengan NIK ini mungkin database keimigrasian ada di sana, kemudian database
perpajakan ada di sana, kemudian database BPJS ada di sana gitu lah. Cuman dengan nick aja gitu kan, kita bisa menampilkan informasi detail dari si misalnya Pak Yahya misalnya, saya bisa Hmm. menampilkan informasi Pak Yahya, kemudian Pak Yahya ini data BPJS-nya seperti apa gitu loh. Tanpa saya harus login masuk ke dalam portalnya BPJS, saya bisa menarik data itu karena data itu kan sudah diserahkan dalam pusat data gitu. Jadi paling nggak kita narik data itu. Kalau Oke, bahasa programmingnya tuh API namanya. oke. Kira-kira seberapa jauh resiko yang bisa bisa didapat oleh pemilik data itu sendiri, Bang? Kalau Ya, data-data pribadi itu disimpan di PD dan bisa disadap begitu ya. oke. Jadi eh, data-data yang kesadap kemarin itu kan seperti kita lihat di media sosial kan data kita akhirnya kan semacam kayak ada data breach gitu kan. Jadi data kita dijual di dark web gitu kan. Jadi data termasuk data-data dari negara, ada BIN, BNN dan sebagainya itu kan akhirnya bisa diperjualbelikan di eh, apa namanya pasar gelap gitu ya. Nah, setelah data kita dijual, itu impactnya bagaimana? Ya, contohnya begini. Jadi saya sendiri, jadi setelah kemarin itu saya sempat mengecek jadi di Google di ponsel kita sebenarnya ada tool di Google yang kita bisa mengecek apa namanya email yang kita pakai itu dia sudah jebol di berapa layanan sih. Jadi kayak shopping online atau misalnya shopping online yang kita login, kemudian kita pernah masuk di apa itu kan kita pakai email kan. Jadi kita bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan Google Tool itu. Jadi begitu Google Tool itu kita scan, itu ketahuan gitu loh. Jainal, login Anda di Bukalapak itu sudah kesebar datanya. Login Anda di Blibli itu sudah, sorry ini nyebut brand ya. Jadi login Anda di ini sudah kayak, jadi ada listnya gitu loh. Jadi ternyata email saya itu sudah kemana-mana. Sehingga saya nggak kaget ketika tiba-tiba ada orang nelpon, eh, halo selamat malam, bisa bantu kita untuk like di sini begini, kemudian ada yang pinjol kah inilah itulah. Nah, gara-gara itu, jadi karena data kita itu dijual belikan di dark itu, jadi tiba-tiba kita ditelepon atau tiba-tiba kita dapat WA broadcast gitu kan, itu dari mana ya? Karena data kita apa namanya tersebar di pasar gelap Oh, gitu kira-kira. wow, bahaya sekali ya kalau sudah sampai data kita tersebar begitu ya, Bang ya. Iya, Oh, mungkin pernah ditelepon-telepon gelap ya. Jadi tiba-tiba iya iya, Anda dapat termasuk hadiah berapa termasuk gitu. pinjaman-pinjaman online itu, Bang. Ya, ya. Ah, Karena tersebar data kita itu setelah oke. diambil itu diperjualbelikan di dark web gitu. Wah. Istilahnya itu data breach gitu. Berarti mereka kan bisa baca ya transaksi kita atau komunikasi kita dengan siapa begitu. Kemudian mereka masuk untuk mencoba untuk apa ya menyalahgunakan data kita gitu untuk bisa kepentingan mereka gitu. Kalau kita pilah kalau urusan kalau kayak semacam kayak transaksi Hmm. finansial itu mungkin 11-12 ya. Artinya kayak contoh misalnya kayak aplikasi banking misalnya ya. Ada bank-bank tertentu yang memang mereka itu sudah benar-benar memperkuat keamanan cyber maupun ketahanan cyber mereka sehingga kita jarang melihat eh, suatu perbankan itu dia ada yang namanya data breach gitu loh. Mungkin ada beberapa bank yang bolak-balik kita mendengar namanya, wah ini kena, ini kena. Nah itu mungkin saya nggak tahu itu bisa jadi dia tidak memperkuat ketahanan cyber atau keamanan cyber dia sehingga akhirnya nasabahnya dia datanya itu sudah kemana-mana gitu loh. Nah data kita yang terekspos itu contoh kayak nomor KTP gitu kan, informasi-informasi mengenai agama apa, kemudian alamat di mana, itu terekspos di sana gitu. Nah, kalau apakah itu data kayak transaksi keuangan apa kita terekspos juga itu mungkin saya rasa tidak tidak seluruhnya terekspos. Jadi case by case minta misalnya kita lihat dari sisi bankingnya, perbankannya ya. Jadi bankingnya mungkin ada banking yang dia memang dia kuat secara ketahanannya, ada yang mungkin tidak gitu. Itu pun katakanlah datanya terekspos mungkin hanya sebatas oh dia nasabah di sana, orang ini dia detailnya ini gitu loh. Tapi kalau sampai ke nomor rekeningnya, itu saya juga tidak bisa make sure sampai segitu ya. Ya, karena itu Iya iya sudah iya. sudah kayak melihat dapurnya orang gitu kan. Saya juga nggak Oke berani oke. statement bahwasanya. Contoh kemarin ada beberapa bank yang ini kemudian apakah saya punya tabungan di sini, apakah mereka bisa melihat rekening saya? Saya juga nggak tahu. Oke Tapi oke. yang saya boleh state di sini ada beberapa bank yang memang
kita tidak pernah mendengar namanya, dia apa nama nasabahnya itu terekspos datanya. Mungkin karena secara ketahanan, secara keamanan cyber mereka sudah sangat bagus. Oke, oke. Gimana Bang, kalau misalnya data kita itu hilang begitu, apakah ada dampak hukum begitu Bang? Apa dampak hukum terhadap kita, data kita yang hilang, atau mungkin kalau masyarakat merasa datanya hilang atau tidak bisa diakses, kira-kira eh, mereka bisa mengajukan proses hukum atau gimana Bang kira-kira? Ya, eh, ini sebenarnya yang mestinya lagi hot-hotnya ya, Pak ya. Iya, Jadi iya, pemerintah kita itu kan mencanangkan ada undang-undang yang eh, apa namanya proteksi data pribadi ya, PDP ya, kalau nggak salah ya, PDP, iya. proteksi data PDP. pribadi. Ya, undang-undang itu dibuat sekitar tahun 2002-2003 kalau nggak salah ya. Nah, Ya, kemudian rencananya itu akan running di 2023. Cuman, nah ini sebenarnya ini relate dengan yang Pusat Data Nasional ini gitu sebenarnya, yang apa namanya undang-undang ini gitu. Dia membungkus PDN ini. Man pada pelaksanaannya tidak langsung dijalankan undang-undang itu. Namun rencananya itu akan jalan di tahun ini, di 2004 ini. Saya nggak tahu entah iya, iya. di dalam 6 bulan ke depan ini disahkan. Tapi di dunia per-IT-an ya, semua hal-hal yang untuk istilahnya itu eh, untuk menyambut untuk apa istilahnya itu mengakomodasi undang-undang ini. Jadi banyak sekali yang menawarkan pakai software ini, pakai solusi ini untuk melakukan proteksi sehingga tujuannya adalah ketika misalnya Pak Yahya misalnya datanya suatu ketika data breach gitu lah, mungkin login di mana gitu, cuma tiba datanya kesebar, terus Pak Yahya tiba-tiba ditelepon sama orang dikenal, terus nawarin ini, atau misalnya tiba-tiba ditagih sama debt collector misalnya. Nah, dengan adanya undang-undang itu, Pak Yahya itu bisa menuntut Oke. Tuntut ke pemerintah bisa ya Bang ya? undang-undang itu ya, Oke, undang-undang oke. undang-undang apa namanya proteksi data pribadi itu, PDP Sip, itu. sip. Saya sendiri belum pernah lihat secara detail sih, cuman Hmm. undang-undang itu fungsinya untuk itu. Jadi kita bisa melakukan klaim entah itu misalnya kita kok kita tahu lembaga ini yang kita misalnya saya pernah menjadi nasabah di situ, saya pernah mendaftar di situ gitu loh. Kemudian dengan informasi saya ini gitu. Kemudian suatu ketika saya cek ternyata data saya diperjualbelikan di pasar gelap. Tiba-tiba saya dapat SMS dari ini, dari ini, dari ini. Nah, ini siapa ini yang menyebarkan ini? Nah, ternyata cari cari tahu ternyata si institusi ini atau perusahaan ini gitu. Nah, dengan adanya undang-undang PDP ini kita bisa menuntut itu. Kita bisa menuntut itu. Gitu, Pak. Hmm. Kira misalnya kita bisa berasumsi kira-kira Bang, kalau data yang tersebar itu apakah ada kemungkinan yang Abang sebut tadi orang dalam itu bisa terbeli dalam tanda petik juga mungkin faktor politik atau faktor apa begitu Bang? Sangat Sangat possible. bisa. Oh, oke. Sangat possible. Jadi Ya, ya, ya. salah satu ancaman itu yang tadi saya sebutkan jadi ada hacktivism itu adalah Ya, ya. yang motivasinya itu adalah motivasi sosial dan motivasi politik. Itu ada di situ. Jadi sangat possible. Sangat possible. Bisa Ya, saja si penyerang itu atau si apa namanya yang melakukan itu dia mungkin ya, ditunggangi oleh si A atau institusi B yang sangat possible sekali. Mungkin ada kepentingan ini, kepentingan ya, itu. ya. Nah, karena Betul. eh, karena kita melihat makin ke sini gitu, ketika ada satu, jadi di circle saya sendiri itu kadang-kadang kalau ada kejadian begini itu kita langsung menarik benang merah ke wah paling-paling ini pengalihan kasus dari ini ke ini gitu kan. Jadi setiap ada kasus kita selalu beropini begitu gitu lah. Apakah benar apa kita juga nggak tahu gitu loh. Sehingga ketika aja ada kejadian A yang lagi panas-panas kita bahas, tiba-tiba ada kejadian B gitu kan. Ah, jangan-jangan kejadian Ya. B ini dia pengalihan isu dari ini gitu kan. Hmm. Nah, hal-hal begitu itu sering sering sekali gitu loh. Pak Yahya. Oke. Eh, Bang, tadi yang Abang sampaikan soal standar tadi ya, standar security dan standar recovery. Apakah ada semacam kalau kita merujuk pada standar Pak ISO Yahya misalnya, standar ISO ke-mute, misalnya. ke-mute, Oh sorry, di-unmute dulu. oke, ya, ya Bang.
tadi tadi yang Abang sampaikan di awal tadi itu kan ada dua ya, standar security sama standar recovery ya. Nah, apakah itu sudah memenuhi standar maksimal, misalnya standar ISO untuk internasional begitu, Bang, supaya kita memastikan bahwa data kita itu tidak bisa dihacker sama orang gitu. Apakah kita punya standar sampai misalnya ISO di ISC misalnya, kemudian itu bisa membackup atau menjaga kemungkinan untuk tidak diserang. Oke, mohon maaf. Ini tadi sound Chris saya ya, sempat ini ya, ya. Bisa mungkin bisa hilangnya. saya langsung Oke, ke. oke. Tadi tadi standar yang abang jelaskan itu kan ada dua ya, standar security sama standar recovery ya. Nah, apakah itu memenuhi standar ISO, abang, khusus untuk memastikan bahwa data kita itu tidak diserang sembarang orang begitu? Ya, Apakah ada standar ISO-nya, Pak? Nah, eh, kalau standar ISO-nya itu eh, saya lupa persisnya ya. Cuman ada nama satu lembaga hmm, di Amerika itu dia shelter apa begitu ya. Saya lupa shelter. Dia dia itu hmm, lebih dahulu lembaga finansial. Mereka itu lebih dahulu mengeluarkan satu standar untuk melindungi data data finansial, data nasabahnya mereka gitu kan. Nah, standar itu yang sekarang dipakai di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, standar itu juga dipakai dalam dunia urusan per data centeran, termasuk dunia IT. Nah, standar itu adalah eh, yang kita kenal dengan nama ada yang namanya cyber recovery. Itu standar yang dipakai. Jadi standar sebuah standar standar yang worldwide yang digunakan untuk itu. Jadi ada standarnya, ada ISO-nya yang eh, mesti dikejar dulu sehingga ketika satu institusi atau satu lembaga dia membuat satu data center, dia perlu melengkapi standar-standar yang ditentukan oleh standar internasional yang ditentukan ya untuk data hmm, center ya, termasuk urusan backup data ini. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai data center yang sempurna, yang bagus itu adalah data center yang memiliki tidak hanya memiliki pusatnya ya, tapi dia memiliki ada yang namanya secondary. Jadi ada primary, hmm, kemudian ada secondary, ya. Secondary-nya ini bisa bisa banyak bisa banyak bisa bisa lebih dari satu gitu loh. Dan secondary-nya ini bisa yang fisik atau yang on-prem atau bisa juga di cloud. Di cloud-nya ini pun juga bisa lebih dari satu provider ya, ada dua tiga provider gitu ya. Itu terserah gitu. Kemudian setelah eh, setelah ada primary-nya ini harus ada satu lagi layer terakhir ya, yang offsite namanya. Jadi entah itu disimpan di dalam tape drive atau itu disimpan di dalam sebuah ada satu infrastruktur kecil sebagai last line of defense itu yang akan disimpan di situ. Jadi data yang sudah clean kemudian akan dikopikan ke dalam last line of defense itu dengan satu koneksi namanya air gap. Teknologinya namanya air gap. Jadi air gap itu yang menampung data yang kalau misalnya ketika satu institusi dia melakukan backup ke sekunderinya, kemudian dia taruh di on-prem, kemudian dia taruh di cloud A, B, C, D, kemudian ada yang dia taruh di dalam tempat yang offsite gitu ya, berupa tape drive, kemudian ada yang ditaruh dalam satu satu infrastruktur yang memang security-nya itu tinggi sekali. Artinya dia hanya membuka data movement-nya itu ketika dia mengcopy aja, habis itu dia tutup kopi tutup. Jadi data yang dimasuk ke si dia ini sudah clean, tidak sudah make sure bahwasanya tidak ada yang disusupi. Nah, ini namanya cyber recovery. oke. Bang Jainal sebagai konsultan data dan ahli IT, Ya, dengan melihat kecanggihan mungkin saja infrastruktur yang kita punya, teknologi informasi yang kita punya, seberapa confidence menurut Bang Jainal untuk memastikan bahwa data kita saat ini yang diserang itu ke depan ketika di recovery tadi disampaikan oleh Abang itu kira-kira aman begitu, Bang? ya. Jadi kalau berbicara teknologi, kalau berbicara sumber daya, Indonesia ini kurang apa gitu kan. Jadi Ya, sebenarnya betul. teknologi kita juga punya teknologi mumpuni gitu kan. Jadi pemerintah dengan anggarannya yang segitu besar, kita punya banyak sekali teknologi bagus. Kemudian sumber daya pun demikian gitu loh. Cuman yang evolve di sana itu yang saya nggak tahu gitu. Apakah memang orangnya kompeten atau capable ini saya juga nggak seberapa paham gitu. Jadi
Kemarin yang terjadi, saya bisa cerita sedikit. Jadi kemarin yang terjadi, jadi setelah data itu tersusupi, yang dilakukan di belakang layar adalah mereka melakukan recovery data itu, melakukan recovery. Jadi eh, setiap di recovery data itu dilakukan pengecekan. Ternyata recovery pertama masih data itu yang terbackup itu ternyata masih disusupin gitu. Jadi mereka melakukan recovery terus mencari data yang paling clean. Yang clean itu yang akan digunakan. Oke. Yang clean itu. Nah, apakah mereka melakukan restore satu, dua begitu? Jadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, gitu kan? Data yang berbulan di restore gitu. Sampai menemukan data yang paling terakhir, yang masih clean. Nah, itu yang akan digunakan. Nah, apakah ada jaminan apa data yang dicari kemudian di restore satu persatu begitu, atau per minggu atau per bulan gitu? Kemudian, apakah ada salah satu yang clean? Nah, itu biasanya bisa iya, bisa enggak. Ya. Nah, masalahnya Oke. mereka sudah punya prosedur yang ketika data di backup itu sudah clean apa enggak. Nah, prosedurnya adalah ketika data di backup clean, kemudian data itu dilakukan immutable, dilakukan read only gitu. Sehingga ransom itu tidak bisa menyusupi lagi. Pak, kalau dari pendekatan forensik, Bang, bagaimana Abang melihat keamanan pusat data kita nih, tingkat di nasional gitu? Dari pendekatan forensik misalnya. Eh, Kalau forensik sih saya tidak bisa bilang informasinya tidak terlalu banyak. Jadi Ya, ya. karena kemarin juga banyak sekali informasi yang memang yang dipublis ke media itu A gitu kan, kemudian di sana B dan kemudian yang terjadi di belakang layar kita juga nggak tahu gitu loh. Kemarin sempat ada deal-dealan tiba-tiba udah muncul hackernya mau berbaik hati untuk mengembalikan data itu gitu loh. Kalau saya ditanya apakah percaya, ya, saya nggak percaya lah. Gitu. Jelas saya nggak percaya, nggak ada cerita gitu loh. Ada cerita hacker dia mengambil data itu kemudian dia bisa mengembalikan itu dengan gratis itu nggak ada cerita begitu gitu ceritanya. Iya, iya. Kalau kalau misalnya ya kalau kita berbicara ransomware ya, yang sebenarnya itu adalah ketika data kita kena ransom, yang ada kita bayar menggunakan Bitcoin. Kita bayar Bitcoin, baru data itu kuncinya itu dikembalikan, kunci decryptnya itu dikasih untuk kita buka. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita bayar Bitcoin, terus data kita kembali, apa kita yakin data kita 100% kembali? Apakah tidak disusupi lagi? Nah, Oke, jadi oke. baiknya bagaimana sih? Kalau misalnya saya ditanya ketika kita disusupin begini, kemudian baiknya kita membayar Bitcoin apa enggak? Saya sih kalau dari point of view saya bilang mending tidak usah. Yang ada Itu, kita mencari data yang clean, infrastrukturnya kita kita factory reset kembali, gitu kan? Kita oke, bangun lagi dari awal, data yang cleannya baru kita masuk. Jadi kita karantina seluruh entire, baru kita masukin kembali gitu. oke, oke. Saya pengen masuk di situ sebenarnya, Bang. Kira-kira Silakan. langkah-langkah keamanan yang menurut Bang Jainal yang perlu dilakukan atau boleh jadi mungkin sudah diambil oleh PDN sendiri untuk bisa mengatasi serangan-serangan berikutnya, Bang. Kira-kira langkah-langkah apa yang perlu dilakukan? Ya, itu tadi. Jadi mungkin prosedur ketika melakukan backup itu memastikan bahwasanya eh, yang di backup itu clean. Clean dalam artian clean tidak tersusupi dan juga layak ketika sewaktu-waktu dilakukan recovery. Itu satu. Kemudian prosedur backup yang dilakukan ya itu tetap butuh yang namanya ada semacam kayak annual untuk melakukan recovery, recovery coba-coba istilahnya. Jangan sampai kita membackup data bertahun-tahun, tapi proses proses recovery kita tidak pernah melakukan. Sehingga ketika ada kejadian, kita melakukan recovery, kemudian ada yang nyantol. Ya kayak begini nih kasusnya kan. Ya, Ketika ya. kita melakukan backup Nyantol itu, data, hmm, oke. Nyantol itu tidak clean berarti, Bang. Datanya tidak ya, tidak 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 clean clean, datanya. tidak clean bisa jadi backupnya itu tidak sempurna. Oke. Backupnya itu sehingga ketika kita melakukan restore, misalnya sewaktu itu ada kejadian kita melakukan restore, karena Karena selama ini kita melakukan backup saja, kita tidak pernah melakukan tes. Hasil backupnya itu dia sehat, dia clean, apa layak di recovery apa tidak gitu loh. Ini perlu juga dilakukan. Jadi jangan hanya simpan aja, tapi begitu tunggu-tunggu kejadian, begitu kita kembalikan, datanya nggak bisa jalan. Padahal ditunggu 100.000, 100 juta orang nih gitu kan. Nah, itu mungkin menjadi masukan juga gitu. Jadi jangan hanya membackup aja. Ada satu prosedur di mana secara berkala entah itu
quarter atau semi annual atau annual itu melakukan testing recovery namanya. Jadi walaupun belum nggak ada kejadian, tetap dilakukan recovery. Walaupun nggak ada kejadian, untuk mengetahui bahwasanya yang di backup itu sehat, yang di backup itu layak untuk di recovery, itu juga perlu. Iya Bang, menarik sekali. Eh, jadi kalau kita bicara data ini kan bicara rahasia ya Bang, bisa Ya, rahasia negara gitu ya. Kalau kita melihat kejadian-kejadian di luar negeri misalnya, banyak pejabat itu justru bisa mundur dari jabatannya karena mereka merasa datanya mereka tidak bisa menjaga data rahasia negara itu. Nah, ini tidak terjadi di kita, Bang, tidak terjadi di Indonesia. Ini ada apa kira-kira? Ada faktor apa yang menyebabkan itu bisa bisa terjadi sementara rahasia negara bisa jebol oleh hacker, Bang. ya, Gimana menurut Bang? iya. eh, saya boleh state di sini ya. Jangankan mundur ya, meminta maaf ke rakyat Indonesia saja nggak ada gitu kan. Susah ya. Oh, lihat ya, nggak ada maksudnya. Mundur mungkin ya agak berat mungkin bagi mereka ya. Minimal itu minta maaf lah gitu loh. Maksudnya, mohon Iya, maaf ya iya. rakyat Indonesia gitu kan. Mungkin ini kesalahan dari Oke. kami. Nggak ada. Coba coba silakan dicek di internet gitu. Ada nggak si Pak Menteri itu melakukan permintaan maaf gitu. Yang ada dia ngeles Hmm. kiri, ngeles kanan gitu kan. Jadi itu itu satu gitu loh. Kemudian walaupun belakangan ini memang ada satu pejabatnya yang mundur ya, itu pun stafnya dia yang mundur gitu. Ya, mestinya mestinya kita juga meniru yang terjadi di luar negeri itu sebagai shock terapi. Jadi ketika ada sesuatu hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya, minimal itu ada permintaan maaf. Jadi kemarin kalau saya lihat belum tidak ada permintaan maaf sama sekali. Mungkin Pak Yaya mungkin bisa dicek dulu apa ada gitu loh kemarin ketika Iya, itu iya. kejadian gitu kan. Minimal dari salah satu Iya, lah iya. gitu ya. Nah, itu betul, Bang. Itu juga kemudian membuat kepercayaan publik juga barangkali bisa menurun begitu terhadap kepercayaan data kita di pusat data, Ya, kira-kira gitu, Bang. betul, Abang betul. melihat, nah, dari sisi kepercayaan publik terhadap pusat data kita, Bang. Iya, jadinya kan langsung jatuh ke titik nadir ya. Jadi eh, Hmm. seperti saya bilang di awal tadi ya. Jadi eh, ketahanan cyber ya, ketahanan cyber adalah kemampuan atau mitigasi atau ability ya untuk ketika kita diserang, kita disusupi yang melumpuhkan sistem kita, kemudian kita bisa membangun lagi, membangun kepercayaan itu tadi, membangun reputasi itu tadi gitu loh. Nah, itu yang saya belum lihat yang sekarang ini. Gitu. Artinya Iya, iya. membangun kepercayaan publik kepada seluruh yang bahwasanya kita juga melakukan ini Oh. gitu loh. Nah, mungkin ada, cuman di belakang layar memang mereka tidak mau publish kan. Maksudnya yang begini-begini kan kadang Ah, ada di belakang layar, cuman tidak terpublish gitu. Dan pengalaman yang di Indonesia ini kan eh, jurnalis itu kan kadang-kadang latah juga kan gitu. Latah dalam artian ah. ketika satu ini langsung semua gitu kan. Ketika satu ini langsung semua gitu. Padahal apakah benar yang terjadi di belakang kita juga nggak tahu gitu. Apakah Hmm. eh, apakah yang terpublish ini sesuai dengan kejadian di belakang kita juga nggak tahu. Itu terjadi di banyak Hmm. kasus ya, tidak hanya yang PDN ini aja. Oke, oke, oke. Kalau teknis audit sendiri gimana ya, Bang ya? Menurut Abang, apakah ada teknik audit untuk PDN sendiri yang barangkali itu juga bisa meningkatkan kepercayaan publik, Bang? Ya, tidak hanya audit aja. Jadi ini saya sempat ngelihat meme kemarin. Jadi Hmm. ada meme berupa jalan raya gitu. Jadi jalan raya itu yang bolong-bolong di sana, kemudian di tengahnya itu sudah diaspal bagus. Kemudian setelah itu ya tetap bolong-bolong saja gitu. Artinya bolong-bolong itu sebelum diaudit ya, ketika proses auditnya itu aspalnya sudah licin. Namun begitu auditnya selesai ya kembali bolong lagi gitu. Jangan sampai seperti begitu. Jadi apa ya istilahnya jadinya proses auditnya itu jadinya useless gitu loh. Jadi kalau dilakukan audit, jadi mungkin bisa mengambil orang-orang kompeten untuk melakukan audit itu gitu. Sehingga auditnya itu benar-benar bagus sehingga bisa membalikan reputasi, bisa membalikan kepercayaan publik agar mereka percaya bahwasanya oh ini pusat data nasional ini juga data kita sekarang sudah aman. Cuman memang butuh waktu, text time, Pak, Hmm. untuk bisa meraih kembali reputasi, untuk bisa memperbaiki ini gitu. Karena eh, data breach ini udah luar biasa gitu loh. Jadi itu tadi kita nggak tahu kapan tiba-tiba akan ada serangan lagi gitu. Jadi ransom itu kan kita
nggak bisa memperkirakan dia kapan dia akan menghit lagi gitu. Kemudian ada jeda gitu, kemudian dia hit lagi kita nggak tahu gitu. Semua possibility akan bisa terjadi. Nah, kembali lagi eh, mungkin bisa terbantu juga dengan audit ini gitu loh. Yang saya harapkan Ya, adalah yang mengaudit ini juga orang-orang yang capable, kompeten gitu. Jangan hanya asal comot gitu, ada kepentingan ini, itu dan sebagainya dan ujung-ujungnya adalah duit gitu kan. Nah, ini jangan sampai lah loh. Kalau bisa ya jangan sama seperti yang meme yang aspal itu tadi. Jadi aspal bolong-bolong, kemudian aspalnya bagus, setelah diaudit ternyata ya tetap bolong-bolong juga gitu ya, sama aja dan iya Bang. Iya Bang. Ini kita sudah punya pengalaman ini Bang. Artinya ke depan kita berharap pada pemerintah terutama pemerintah pusat dengan adanya transisi kepemerintahan nanti di presidensial begitu. eh, Kalau kita ingat masa debat dulu itu Bang ada calon pasangan calon yang juga sempat menyinggung soal keamanan cyber ini. Hmm. Sementara fokus kita di negara ini dan juga mungkin akan dilakukan itu tentang infrastruktur keamanan alutsista ya. Jadi sementara perang perang yang paling berbahaya itu ya bisa-bisa perang cyber ini Bang. Gimana Abang melihat ini kepentingan kita dengan kondisi yang kita alami hari ini? Iya, iya. Kalau berbicara cyber gini, mungkin banyak sekali ya. Kita nggak tahu ada kapal selam yang lewat di tengah kita. Kita nggak Ya, tahu gitu. Drone betul lewat betul di Bang. atas kita, gitu kan. Tiba-tiba ada muncul gitu. Tiba-tiba ada drone di laut Sawu atau tiba-tiba ada drone di selat, selat Lembata gitu kan. Kita nggak tahu gitu loh. Itu datang dari mana? Ya, keamanan cyber untuk pertahanan dan keamanan juga penting. Nah, eh, sayangnya untuk yang pertahanan keamanan ini kan untuk Indonesia sendiri kan jarang jarang terpublish secara umum ya. Kita bisa melihat bahwasanya ini bagaimana. Cuman yang saya istilahnya yang saya memberikan aspirasi itu adalah pemerintah mau membangun PDN ini termasuk kita mengaspirasi ini gitu, menyatukan data ini. Jadi kayak sekarang kita NPWP jadi KTP dengan KTP aja kita sudah bisa kemana-mana termasuk bentar lagi SIM ya. SIM juga bentar lagi pakai KTP juga kan ID-nya. Nah, ini kita perlu memberikan semacam kayak respect ya kepada pemerintah. Memang ada arah yang ke sana gitu. Nah, termasuk eh, eh, termasuk untuk hal-hal yang selain dari yang penyatuan data ini, ada juga beberapa beberapa poin yang saya sangat apa ya istilahnya memberikan aspirasi untuk apa namanya yang dilakukan pemerintah. Contoh kayak ada em, apa istilahnya itu ada inisiatif yang namanya GovTech. Mungkin pernah dengar juga ya. Jadi seluruh pemerintah daerah, seluruh pemerintah di seluruh Indonesia nanti nanti aplikasi yang kalau kemarin kita sempat lihat di media sosial itu ada namanya aneh-aneh gitu, si gepuk, si gemuk, si gendut, si kurus dan sebagainya. Itu nanti akan dijadikan jadi satu gitu dengan aplikasi GovTech ini. Itu sebuah sebuah langkah yang bagus ya menurut saya ya. Jadi nantinya itu mungkin akan memangkas kayak ada apa namanya, maksudnya contoh dalam investasi aja yang kemarin sempat disinggung sama Pak Jokowi ya, mau buat konser aja ruwetnya minta ampun gitu. Nah, untuk memangkas hal-hal seperti begitu. Jadi GovTech itu nanti akan menyatukan gitu. Jadi misalnya di Kabupaten Kupang misalnya punya aplikasi pemerintah yang namanya si si siapa gitu, si ini gitu. Kemudian dia di provinsi lain punya aplikasi nama ini. Nah, aplikasi-aplikasi itu mungkin akan bisa disatukan. Ya, dengan GovTech itu tadi. Itu Betul inisiatif. betul ya ya ya. Di bidang pendidikan juga sudah mulai dipakai itu Bang Ya, untuk benar data kan? gostek betul betul. Itu saya Ah, sangat setuju. ya Bang. Abang kita punya komentar nih ada satu komentar dari pendengar kita di Facebook. Mm-mm. Ibu Lumanggo Evelyn. Beliau setuju apa yang disampaikan oleh Abang tadi. Memang tidak ada permintaan maaf terutama untuk publik dan juga personal gitu kalau ada data. Nah, sementara pengalaman beliau dulu dia di luar negeri itu ada kebocoran data dan walaupun dia sudah pulang di Indonesia itu masih ditelepon oleh orang dari luar dan menyampaikan bahwa ketika ibu merasa dirugikan itu mereka mau bayar gitu, bayar dampak itu. Nah, itu tidak terjadi di kita. Itu gimana, Bang? Iya, iya, iya begitu itu. Jadi ya, yang seharusnya ya begitu. Ya, harapannya adalah nanti ketika undang-undang eh, proteksi data pribadi ini jalan, harapan kita seperti itu. Iya, Ya, iya, artinya iya. kalau kita tidak menuntut pun pemerintah mau follow up untuk itu.
Jadi tiap tahun kita ditelepon untuk menanyakan itu, apakah ada kecolongan lagi, apakah Anda ditelepon oleh pinjol, apakah Anda ditelepon ini. Ya, harapannya kita undang-undang itu outputnya adalah seperti begitu. Iya, iya. Benar, Bang. Benar. Oke, Bang. Oke, saya tadi menyebut cyber ini bisa jadi perang, Bang. Jadi sebenarnya ini ada kegelisahan warga, Bang. Masyarakat ketika data mereka tidak aman, itu tidak damai, tidak bisa damai hidup gitu. Nah, Ya. kira-kira dari pemerintah atau dari PDN sendiri, apa yang bisa dilakukan untuk bisa membuat rakyat ini merasa damai, merasa tenang dengan kondisi ini, Bang? Dalam kondisi kita masih dihakir ataupun mungkin ke depan gitu ya. Apa Ya, yang membuat kita merdeka? Merdeka tidak hanya dari perang begitu, tapi dari cyber. ya, jadi ya saya nggak tahu ya sekarang prosesnya sudah sampai di mana ya. Kemarin setelah ada berita bahwasanya hacker itu mau memberikan data gitu yang terpublish begitu, kemudian makin ke sini kan beritanya kayaknya hilang gitu kan. Mungkin ada berita cuman ya mungkin dibungkam aja gitu jadi sehingga tidak ada anu lagi, tidak ada tulisan lagi atau apa gitu. Saya juga nggak tahu proses apa. Yang jelas ya kita semua berharap ada perbaikan lah. Jadi maksudnya dari yang sudah kejadian itu menjadi pembelajaran sehingga next time di ke depan itu jangan sampai terjadi seperti begitu. Pun kalau misalnya sampai Ya, terjadi, ya pemerintah sebisa mungkin iya jangan sampai terpublish juga gitu loh. Menjaga itu jangan sampai terpublish. Bukannya setelah kejadian baru menjaga agar nggak terpublish. Justru ketika kejadian itu justrunya pemerintah harus menutup itu jangan sampai terpublish gitu loh. Harapannya adalah masyarakat tidak gelisah gitu loh. Nah, kalau kita kan berbeda gitu loh. Kejadian itu terpublish, tapi ketika melakukan apa namanya melakukan perbaikan malah tidak terpublish sehingga yang terjadi di belakang layar ini apa kita juga nggak tahu. Ya itu kalau bisa sih harapannya ke depan itu ada perbaikan, kemudian dengan ya, adanya undang-undang PDP itu tadi, ya, ya kita bisa seperti itu, seperti yang ibu tadi itu. Jadi ketika kita ditelepon sama pinjol atau karena pinjol ini benar-benar meresahkan ya, pinjol ya judol ini meresahkan sangat. Jadi harapannya adalah ketika kita mengalami kebocoran data begitu, kita selalu di follow up gitu loh. Kamu masih dapat nggak gini dapat nggak? Harapannya seperti gitu. Apa tujuannya itu nanti akan ke sana gitu loh. Cuman ya. kapan? Nah ini yang mungkin kita prosesnya seperti ini, jatuh bangunnya seperti ini gitu. Siap, Bang. Wah, menarik sekali ini. Kita tidak nyangka ini sudah 1 jam nih, Bang. Baik, baik. Ini seru sekali ini diskusinya. Ini 1 jam kita tidak rasa. Saya beri kesempatan untuk closing statement, Bang. Untuk topik ini. Ya, jadi eh, intinya untuk di dunia per IT-an ya dunia. Jadi kita melakukan backup dan juga kita melakukan recovery gitu loh. Sebenarnya dimulai dari kita secara pribadi juga. Jadi kayak saya, kayak Pak Yahya begini. Jadi saya itu sekarang ya untuk sekarang ya karena adanya kejadian-kejadian begitu sehingga ketika melakukan registrasi di mana-mana untuk di handphone ya saya menghindari menggunakan akun Gmail. Oh, Jadi saya menggunakan alamat alamat email yang lain gitu. Karena apa? Ketika kita melakukan akun Gmail dengan satu email itu aja gitu kan, ketika email itu eh, data kita itu terekspos ya, dari Gmail ini orang bisa ke Facebook kita, orang bisa ke X kita, orang bisa ke betul. IG kita, ya kan? Kemana lagi ya? Yang karena ketika kita menggunakan Facebook, otomatis kan kita sudah tershare dengan IG kan? Ya karena IG dan Facebook ini kan kerjasama, belum lagi ada Thread misalnya. Jadi dengan kita menyodori satu alamat email itu aja gitu loh. Apalagi kita menggunakan ponsel itu. Sebenarnya data kita udah kemana-mana gitu. Betul, betul. Jadi itu sebenarnya dimulai dari Ya, kita ya. juga ya. Ya, Kita ini ya. dianggap sebagai orang dalam insider itu tadi. Jadi kita mulai menjaga data kita. Hmm. Jangan sembarangan apa namanya kayak tiba-tiba kita lihat ada bungkusan gorengan pakai kartu keluarga begitu. Ada hal-hal begitu ya sebenarnya itu sepele gitu. Cuman dengan Ya, kartu ya. keluarga itu bisa dapat gitu. Atau tiba-tiba kita ada kejadian di mana orang foto KTP kita gitu loh. Dapat NIK aja udah orang sudah bisa akses kemana-mana gitu karena datanya udah satu. Jadi di samping itu untuk backup data itu tadi jadi ada prosedur atau metode di mana kita jangan hanya melakukan backup data itu asal membackup aja gitu. Cuman pastikan bahwasanya data yang terbackup itu clean ya, bersih. Data yang backup itu bersih dan data itu sehat layak untuk sewaktu-waktu kita melakukan recover.
Nah, sehingga diperlukan ketika kita melakukan backup data, entah itu ada kejadian atau nggak ada kejadian, proses recovery itu tetap harus dilakukan untuk memastikan bahwasanya data yang setiap kali kita backup ini, entah per quarter, entah semi annual atau annual, itu dia layak untuk sewaktu-waktu kita melakukan recovery. Mungkin itu closing statement saya. Siap. Wah, luar biasa, Bang Jainal, luar biasa. Sahabat Pulau Bamora di mana saja berada. Kita baru saja diskusi yang sangat menarik sekali. Sebuah data, sebuah topik yang sangat membuat kita tercengang begitu. Tragedi Pusat Data Nasional, Bang Jainal sebagai ahli IT Indonesia dan juga konsultan menyampaikan banyak sekali hal-hal yang terkait dengan data-data yang ada di PDN sendiri dan penting tadi pesan terakhir bagaimana upaya secara sadar kita secara pribadi untuk menjaga data kita sebelum data kita tersebar di mana-mana. Terima kasih banyak Bang Jainal, luar biasa untuk pencerahan insight yang luar biasa Sama-sama. pada malam Sama. hari ini. Terima kasih banyak. Kita akhiri malam ini. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Selamat malam untuk Waalaikumsalam. kita semua. Terima Salam, kasih. salam sehat selalu. Terima kasih Salam banyak sehat Bang. selalu. Yuk.